Halo, selamat pagi. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana ini, Mbak? Oh ya, baik, terima kasih. Saya mau melanjutkan kasus yang kemarin saya pernah telepon. Nah, kemarin itu saya sudah ada lapor polisi soal pembahasan rentenir. Di sini saya udah klarifikasi sama KJRI juga, sudah sama pihak kepolisian di sini. Terus hari ini saya ada panggilan dari kantor polisi untuk memberikan efek jerah rentenir karena kasus yang saya lihat di BMI ini kebanyakan kan rentenir dan utang piutang ya. Betul. Semoga menjadi pembelajaran semuanya ya, teruntuk juga untuk diri saya sendiri yang kemarin itu ada berentetan masalah pribadi dan ada penipuan, ada utang piutang itu. Tapi semoga mudah-mudahan sih akhir tahun ini saya bisa menyelesaikan semuanya dengan bantuan KJRI dan bantuan kepolisian, pihak kepolisian Hongkong sendiri, karena majikan saya juga udah mendukung semuanya. Dan mungkin ini Kak Sandro ya, sebelumnya saya belum pernah mengenal Kak Sandro, cuman saya minta mewakili saja. Nanti kalau ada apa-apa saya bisa kontak sama Kak Sandro. Gimana? Duh, nggak masalah. Nggak, sampean mau ke kantor polisinya hari ini? Saya udah selesai semuanya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai itu Sudah selesai. artinya Laporan baru proses penangkapan rentenir. Rentenirnya ditangkap. Insya Allah kalau nggak salah ini lagi diinvestigasi ke rentenir. Nah, oke. Jadi gini, Mbak. Kalau begitu enaknya kita ketemu lah. Kalau sampean memang mau menginformasikan ini buat teman-teman yang dijerat sama rentenir. Nah, kita akan coba cari pasalnya, kita coba cari semuanya, dan biar teman-teman semuanya juga akan tahu untuk menyerang rentenirnya itu harus bagaimana. Lagi pula kan sebenarnya yang salah kan bukan rentenir sebenarnya, tapi karena teman-teman ketipu terus akhirnya anarkis. Rentenir ini anarkis. Mereka memanfaatkan keadaan. Nah, terus anarkis mengancam. Nah, kayak itu kan saya simak di video Miss Uni kayak gitu kemarin tuh, saya itu sebenarnya gerem juga sih. Saya cuman tunggulah waktunya, mungkin saya belum berani keluar lah untuk saat ini. Untuk membantu teman-teman yang banyak depresi, mungkin nanti bisa membantu memberikan solusi gitu. Ya, membantu solusinya bagaimana coba kalau saya tanya? Karena banyak banget loh. Ya. Begitu ini naik, nanti keberanian. Mesti gimana? Kalau saya sih meneliti dari kemarin itu, saya nyimak dari bahasa yang mereka butuhkan itu suatu keberanian seperti Kak Sandro. Kamu berani nggak lapor polisi? Nah, begitu saya tutup ini, wah saya harus jangan panik dulu, jangan berusaha memberikan klarifikasi terhadap rentenir ini. Jadi itu saya mencoba untuk mencari solusinya dulu lah dengan membahas atau diskusi dulu dengan KJRI atau pihak-pihak yang mana bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang seperti rentenir, utang piutang kayak gitu, punya masalah banyak, penipuan kayak gitu. Saya itu berusaha, saya juga sendiri sebagai korban, cuman nggak segitu parah seperti mereka gitu. Nah, iya, yang kita butuhkan itu alur pelaporannya kemana, kemudian dokumen sama datanya yang membuat bahwa bunganya ini melebihi dari peraturan di Hong Kong kayak gimana, terus intimidasi yang masuk tuh bagaimana. Nah, kan kita mesti cerita alur itu untuk diceritakan ke mereka. Nah, mereka mengalami hal itu nggak? Kalau mereka mengalami hal itu, nanti dilaporkannya kemana? Alurnya itu yang harus kita share, Mbak. Jadi ketika kita share ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengikuti
apa yang sampean sampaikan tanpa berkomunikasi dengan kita dan dia jalan sendiri. Itu yang kita harapkan pertama. Tapi kalau enggak, artinya dia akan mencari siapa yang menginformasikan, dia akan telepon dan pastinya minta diantar. Kan kayak gitu tuh. Selalu akan ada dua kemungkinan itu. Nah, kalau semisalnya sampean sudah menjalaninya dan kemudian ada efek jerahnya yang seperti itu, setidaknya para rentenir itu kan sudah harus berpikir, dan teman-teman yang mau pinjam ke rentenir, pinjam yang harus sudah terlanjur juga pinjam ke rentenir kan menyiapkan bukti-bukti gitu loh. Betul Kak. Gitu loh Mbak. Kalau mereka sudah, makanya saya ingin harapkan. Nah, yang saya butuhkan sekali lagi ya adalah informasi itu dibawanya kemana, lapor ke polisinya seperti apa, lapor ke KJRI-nya dengan bagaimana. Nah, itu sampean harus ceritakan kronologis perjuangan sampean itu seperti apa, sehingga teman-teman kalau yang dia mau jalan sendiri sudah ngikuti alur yang jelas, jadi gambarannya. Begitu loh Mbak. Nah, kalau tidak, kalau sampean berbicaranya dengan saya, otomatis mereka akan tanya ke saya, karena sejauh ini yang saya ketahui, kalau memang interest loan atau bunga pinjaman itu tidak boleh melebihi 30% dalam 1 tahun. Kalau itu dikumpulin kan 30%. Nah, peraturan dan perundang-undangannya kan ada itu di Hong Kong. Artinya, dan yang kedua, izin dari rentenir tadi minjemkan itu terdaftar enggak? Kalau enggak itu kan dua kesalahan itu bisa gitu loh, kita sikat mereka. Nah, itu dia, dengan landasan seperti ini saya sendiri kan mempunyai itikat baik juga mau mengembalikan, tapi dengan cara mereka menindas saya, dengan diskusi yang saya utarakan, mereka malah mengancam saya berbagai ancaman. Saya terima, tapi dengan syarat mereka harus menerima konsekuensinya juga, karena mereka udah menantang KJRI dan menantang kantor polisi, dan dua langkah itu yang saya tempuh. Itu awalnya saya juga udah mengikuti tata cara dia, tapi karena saya udah terdesak, udah tidak punya keuangan yang harus saya berikan ke mereka, ya saya mau nggak mau tetap saya close sementara ini, saya close gitu. Kamu mau nggak nunggu saya untuk mengumpulkan uang sebesar ini? Kalau kamu nggak mau, saya ikutin aja jalur hukum, mau seperti apa yang kamu tempuh. Oh ya udah, lapor ke KJRI atau lapor ke kantor polisi gitu. Nah, saya lapor betul. Gitu cerita awalnya. Nah iya, ya harus kayak gitu. Jadi sekalian, jadi memang jebakan rentenir ini satu sisi memang rentenir tenang, kita harus tenang. Tidak 100% salah menurut saya. Cuman dia nyekiknya adalah bunga, loan interestnya ini. Yang mengancam, salah satunya mengancam, intimidasi, menakut-nakuti, nanti dilaporin ke majikan, nggak dapat kerjaan. Nah, ketakutan itu yang harus dibongkar. Nah, itu kan kebanyakan kan kemarin udah ada yang dirampas cincinnya, udah ada yang dirampas HP-nya. Nah, dari situ saya itu kepingin menegakkan pembenaran ataupun meluruskan saja. Kalau kamu mau bisnis, ya nanti setelah kamu jadi purna PNI aja kamu bisnis. Tapi kalau untuk sekarang, kamu masih menjalani sebagai pekerja migran, nggak seharusnya seperti itu yang saya mau kasih peringatan ke mereka. Nah, saya itu pengen menggandeng YouTuber itu nanti supaya mengedukasikan ke semua TKW yang sudah menyalahgunakan wewenang pejabat dari Hong Kong ini. Ya ayo, ya sampean bikin skema, karena gini, saya seneng ketika berbicaranya dengan korban langsung. Jadi saya berbicara sama pelaku, saya bukan berbicara atas teori, bisa dipahami nggak? Kalau saya nggak punya sampean, otomatis saya berbicaranya teori. Dan kalau yang berbicaranya teori itu masih bisa dimentahkan. Tapi kalau yang saya berbicarakan dengan sampean dan sampean sudah menjalani itu semuanya, otomatis kan itu yang sudah sampean lakukan. Siapa yang mau bantah? Iya. Kan kayak gitu tuh. Makanya saya dengan konten kreator yang khususnya memang komplotan saya, ya sampean tahu lah komplotan saya siapa aja kan, sampean pasti tahu. Kita nggak ingin menginformasi sesuatu itu hanya bahannya screenshot.
It's not me. Iya, Jadi kalau orang nanti yang semuanya real. yang pakai screenshot itu orang-orang yang memang tidak menggali benar-benar dari para sumbernya yang benar. Assessment, iya, assessment nanti dari awal permulaan dari masalah, kalau nanti ada solusinya bagaimana, semuanya agar semuanya itu saya itu benar-benar sisi itu kenapa sih mereka itu nggak punya jalan keluarnya saat mereka punya masalah kayak gitu. Saya itu terjebak juga sama masalah, cuman karena mungkin saya sedikit banyak bertanya, sedikit banyak mempelajari, sedikit banyak ini, nah jadinya saya itu agak tenang dan saya butuh support, bukan untuk membantu tapi itu support mental kita gitu. Nanti gimana caranya mengedukasikan ke mereka yang seakan-akan udah gak punya jalan keluar gitu. Makanya lebih enak lagi kayak gini, samain punya kertas ya, terus ditulis kita punya pinjaman ini dari rentenir, terus kita minjam karena orang pakai data kita. Jadi ketika itu ditaruh di dalam diagram, kemudian kita ngomong, sampean kan nggak perlu ditunjukin muka, tapi sampean ngomong di sebelah saya dengan menunjukkan diagram tersebut, anak-anak kan bisa membaca alur jatuhnya. Nanti saya siapin dulu. Boleh. Kak Sandra mau saya nanti saya siapin. Kebetulan kemarin itu saya diskusinya kan sama salah satu seorang YouTuber juga. Cuman saya dia mengambil rangkumannya itu tidak dengan menunjukkan saya atau ininya, saya hanya berkata cerita terus dia meringkas semuanya, tapi saya udah merasa kebantu kayak gitu loh. Saya udah merasa ini jalan keluarnya itu harus begini gitu. Nah, pertama langkah ya memang pembenarannya ada di KJRI. Kemudian KJRI akan mengarahkan kemana kita, baru itu langkah berikutnya nanti kalau udah ada penangkapan atau eksekuensinya si rentenir ini baru kita jalanin bareng. Mungkin kebetulan aku minta sama pihak kantor polisi nanti hari Minggu bisa live biar semua orang itu bisa tahu gitu loh. Di situ. Siap. Edukasinya. Saya tinggal nunggu sampean aja. Saya ready. Tinggal keberadaannya walau hanya ini sedikit kecil permasalahannya, tetapi untuk mengedukasi semuanya untuk memberi pelajaran yang meminjam maupun yang meminjami. Gitu. Ini Mbak, ini bukan kecil loh ya. Jadi sampean boleh ngomong kecil, tapi buat saya ini bukan kecil. Tapi sekali lagi saya nggak mau gegabah dalam artian dalam membuat sesuatu itu tidak berdasarkan experience dan kenyataan, ya kan? Yang saya mau adalah ini pelaku, artinya yang menjalani proses. Kalau orang sudah yang menjalani proses menceritakan alur, mereka akan melihat. Terus kalau orang yang mau berpikir, alur yang sampean lakukan itu pasti akan diserap sama mereka dan bisa jadi dikembangkan, bisa jadi ditambahi, dibumbui lagi, bisa jadi kan. Nah, tetapi sumber informan utamanya kan tetap ada. Iya betul. Kemarin itu saya mau mencoba hubungi, cuma tunggu sebentar lah, nanti kalau memang kepolisian udah bertindak baru saya hubungin Anda gitu kan. Nah, nanti kalau semuanya untuk diperlukan apa, hari kapan ketemu, saya menyiapkan schedule-nya untuk kita meeting bareng-bareng di situ agar semuanya itu boleh lagi kalau gini. Boleh lagi kalau gini. Sampean kan ke KJRI lapornya sama Bapak A atau Bapak B. Nah, Bapak A, Bapak B itu boleh diminta. Dia mau nggak? Dia bersedia nggak? Kalau dia nggak bersedia ya sudah. Saya satu orang sampean aja. Saya mencoba memahamkan alur dan semuanya bisa. Tapi kalau ditambah kekuatan lagi dari dia, komponen-komponen yang benar-benar memang membantu sampean, ya nggak ada masalah. Tapi biasanya akan ada tendensi. Takutnya gini, takutnya kan YouTuber, dia selalu kacamatanya mereka adalah kacamata uang. Kan kayak gitu tuh, kacamatanya saya cari uang, saya cari perform. Kacamata mereka kan takutnya seperti itu. Ya saya nggak mau suuzon sih, tapi pada dasar dan pada kenyataannya ketika saya ngajak mereka ngomong pun, karena mereka lembaga yang resmi harus pakai surat lah, yang pakai ini. Jadi saya nggak bisa, saya nggak mampu kalau ibaratnya saya ngajak ngomong seseorang pun harus pakai surat yang resmi lah, bla 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 kayak gitu.
ya sudah lah, tujuan saya kemanusiaan. Saya bisa bantu dengan cara konten ya konten. Sosial. Yang saya bisa. Sosial ya. Yang saya mampu, yang nggak mampu saya nggak akan paksain. Jadi Ya, kan intinya di sana. Ya, semoga di awal bulan atau tanggal 30 ya, tanggal 30 kali. Tanggal 30 ada acara nggak? Saya tanggal 30 rencananya ke Makau sama anak-anak 50 itu sih. Oh, berarti tapi sore sampean saya gini aja, kalau sampean ada hari biasa aku yang nyamperin ke rumah sampean atau ke deket sampean atau gimana? Karena kan saya yang perlu nih. Saya yang dalam sisi ini, dalam garis ini, anggap aja saya yang perlu sampean. Bukan sampean yang perlu saya, karena nggak ada masalah. Di libur, nggak masalah sih, saya banyak waktu. Makanya di bawah rumah saya kan di bawah rumahnya sampean, jadi kalau nenek saya itu. Sewaktu-waktu sampean dipanggil kan tinggal naik aja gitu loh. Tapi diagram yang saya butuhkan ada diagram kertas, misalnya alurnya ke sini, alurnya ke sini, alurnya ke sini. Kan sampean cerita, kamera kita fokus ke diagramnya, tapi kan sampean memberikan penjelasannya. Di situ mereka akan lebih bisa. Ya, lebih bisa, oh alurnya ke sini tuh gitu. Nah, semakin anak banyak yang kayak gitu, yang kena rentenir nanti kan pasti ya dua kemungkinan lagi kan. Tidak akan takut, tidak akan takut menghadapi sesuatu yang menjadikan depresi atau ketakutan yang selama ini mereka. Aku itu ini Kak sebenarnya sangat apa ya, ternyuh juga mendengar itu, walaupun saya sendiri juga ngalamin, tapi setidaknya itu kita punya pemikiran yang tidak panik. Karena teman makan teman di sini tuh bangsa makan bangsa itu sudah kayak tidak ada yang menghentikan gitu loh. Dan karena ketakutan kepada siapa, nanyanya kepada siapa, alurnya seperti apa, mereka kan nggak tahu harus kemana. Ya kan? Iya. Kesalahan itulah yang menjadikan ketakutan diri sendiri, bumerangnya sendiri itu karena tidak mengetahui jalur yang seharusnya mereka tempuh itu ke sini. Sebenarnya mereka itu rentenir itu juga manusia kok. Mereka punya takut juga kok dengan keadaan seperti yang mereka tidak punya izin resmi menuntut hak-hak itu gitu. Kalau kita memang udah nggak mampu membayar ya sudah, apa aja, mau dibawa kemana kamu, kayak gitu kan istilahnya jawaban kita. Tapi bukan untuk kita kabur atau tidak bertanggung jawab. Begitu kita harus mempunyai statement juga, harus mau bertanggung jawab dan membayarnya kapan. Kayak gitu buat pernyataan. Mungkin sedikit membantu lah meringankan beban-beban yang mereka hadapi sekarang ini. Ya. Oke, sip. Dari kemarin Kak, saya ini mau hubungin Kakak itu juga dari kemarin itu udah ragu-ragu. Nanti aja deh tunggu kantor polisi menghubungin saya kalau memang keperluannya nanti untuk hari apa pertemuan, saya undang Pak Sandra. Ya, saya sangat senang. Saya sangat senang kalau ada yang speak up kayak gini nih, saya paling senang karena sekali lagi saya speak up sendiri aja masih juga banyak kasus, bahkan Miss Yuni yang sampai sekian banyak pun kasus tidak terbendung kan. Makanya dibutuhkan kerjasama atau dibutuhkan teman-teman yang memang ayo membuat Hongkong agar lebih baik, teman-teman yang di Hongkong jadi lebih baik. Jadi itu alurnya yang benar lah, itu alurnya yang sesuai sesama kita itu harusnya menolong, bukan saling menindas kayak gini. Memang kesempatan bisnis ada, tapi dengan caranya yang baik itu, yang cara yang memenuhi syarat lah setidaknya. Gitu. Siap. Mudah-mudahan sih ini pembelajaran buat rentenir semuanya, bukan hanya rentenir yang saya tuju sekarang ini, yang mungkin untuk awal peringatan. Betul. Mungkin dari KJRI sendiri saya berharap sih KJRI harus mempunyai peraturan juga untuk apa sih ini rentenir yang masih status PNI ini, efek jerahnya apa dan sanksinya itu seperti apa gitu loh. Bikinlah suatu pengumuman yang di situ itu orang akan melihat. Nanti kita kalau misalnya kita mau meminjam sama rentenir akan berpikir 1, 2, 3 kali gitu loh.
Siap. Kalau saya sudah gak berani ngomong tentang mereka dan berharap kepada mereka. Jadi saya melakukan dengan cara saya sendiri. Ya walaupun orang yang ngomong ke saya, emang kamu siapa, ya aku nggak peduli, memang aku bukan siapa-siapa. Tapi bukan harus aku jadi siapa-siapa dulu baru bisa berbuat. Tapi dengan saya yang seperti ini, saya berusaha berbuat. Yang terpenting adalah satu hal, saya punya tujuan yang baik. Kalau tujuan saya dianggap orang lain nggak baik, itu kan persoalan di pemikirannya dia. Kalau dia cuman ngomentari saja, ya saya ketawa aja. Selama dia nggak berbuat, dia ngomentari, ya saya senyum, saya nggak marah. Tapi kalau dia berbuat jauh lebih dari saya pasti akan datengin dia. Kayak sampean gini kan, saya pasti akan datengin sampean karena sampean welcome, sampean terbuka, sampean ingin memberikan sesuatu, saya pasti akan datang. Tapi ada juga yang memang dia pinter, dia oke, dia ngetop, ibaratnya punya nilai. Tapi ketika saya mau ngajak dan dia nggak mau berbagi, kan berarti ada tendensi sesuatu. Oh itu ya. Saya sih sebagai public figure yang memang dari dulu ya saya udah jalanin untuk menjadi solusi, ataupun saat kita punya masalah kita mencari solusi, itu sebenarnya yang kita cari itu bukan lari tapi solusi. Yang mereka butuhkan itu ya solusi, gimana tuh solusinya. Kalau kita menjadi solusi, kalau Kak Yuni bisa menjadi penengahnya, kita menjadi solusinya, kayak gitu, menjadi penenangnya, atau menjadi buat mereka banyak dimanfaatkan, kemanfaatan kita itu untuk bersosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya itu bermanfaat bagi sama seseorang yang membutuhkan, gitu loh Kak. Jadi kita itu mungkin beramal itu nggak harus uang. Mungkin kalau saya berpikirnya seperti itu, saya itu beramal nggak harus uang. Kalau saya beramal bisa juga memberikan motivasi ataupun mengedukasi mereka, gitu. Walaupun saya sendiri juga manusia, mungkin ada salah, ada khilaf, ada ketidak kesempurnaan saya sendiri. Saya sepakat pokoknya sama sampean, saya sepakat. Dan mari kita ciptakan kondisi di Hong Kong ini yang pada semestinya. Jadi sebenarnya dunia rusak itu karena orang baik itu diam. Nah itu dia. Makanya, kadang-kadang seperti itu, kita itu nggak bisa berbicara. Mereka itu baik, banyak dimanfaatkan, baik karena sesuatu yang tidak mau ikut campur sama orang, urusan mereka, kita memang bodo amat kayak gitu, yang penting kita baik-baik saja. Nah itu kata hati seseorang itu kan berbeda-beda Kak. Di sini itu saya itu kok nyimak 1 minggu yang lalu itu saya nyimak terus videonya Kak Yuni dan video-video yang lain gitu kan, termasuk Kak Sandra juga saya nyimak. Kok isinya begini, orang tertipu, orang punya hutang, terus masalahnya ini prinsip itu, ya Allah, ini itu sebenarnya mudah, cuman saya harus bagaimana ketik satu persatu kan saya nggak mungkin ya gitu kan, untuk mau berbicara itu. Makanya ada media, ada sesuatu yang bisa kita tuangkan di situ, ya why not? Kalau saya sih begitu. Makanya saya melakukan hal yang sederhana aja, terlepas orang mau nonton mau enggak itu udah urusan belakangan. Yang penting saya mencoba membagi sesuatu, di mana sesuatu itu saya anggap penting untuk saya sampaikan, ya saya sampaikan. Kan itu aja sih. Kebenaran ataupun kita membantu sesama yang membutuhkan saat kita terdesak. Itu tidak kita itu tidak munafik atau bukan kita tidak peduli sama mereka. Dengan cara ini saya maupun teman-teman yang lain mungkin dalam masalah yang sama, walaupun kita berbeda cerita, tapi mungkin sedikit mengurangi beban mereka, itu udah bersyukur. Yang menilai positif kayak sampean, yang pikirannya positif kayak sampean. Iya. Gitu. Mungkin satu posisi saya waktu kemarin itu juga ada sedikit malu, wah kayak nanti kalau masuk YouTuber kayak gini jadi anak saya, ini saya keluarga saya dulu. Tapi saya nggak peduli, saya penting menegakkan kebenaran,
menegakkan sosial yang mau saya sampaikan ini berguna atau tidak ya nanti dikoreksi. Mohon dikoreksinya mana yang baik untuk dipublikasikan dan mana yang tidak dipublikasikan, nanti bisa dipilah-pilah dulu karena di sini mungkin akan menyangkut banyak persoalan. suatu banyak kayak gitu ya, mungkin pribadi seseorang akan merasa sakit hati atau pribadi kita sendiri kontroversi itu kontroversinya, itu dua orang kan punya itu menerima resiko, dan Mbak, itu tidak resiko. menerima. Siap. Iya, menerima dan tidak menerimanya di situ. Ya, kenapa kamu harus ini, harus ke situ, harus ke situ, sampai pasti kayak gitu ujung-ujungnya.